Oke, sekarang kita akan coba bahas senarai berantai atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan linked list atau kadang disebut dengan senarai bertaut. Oke, jadi ya linked list ini adalah struktur data yang digunakan untuk menyimpan sejumlah objek data biasanya secara terurut sehingga memungkinkan penambahan, pengurangan dan lain-lain. Pada praktiknya, sebuah struktur data memiliki elemen yang digunakan untuk saling menyimpan rujukan antara satu dengan lainnya, yang membentuk sebuah senarai abstrak. Senarai abstrak ini disebut dengan node. Nah, jadi ini senarai abstrak nih. Ini tuh node, sebuah node. Ini juga node, ini node. Nah, ini nol, kosong ya. Nah, jadi di dalam sebuah node ini ada value-nya, ada ininya, mekanisme rujukan. Ini tuh pointer atau merujuk atau mereferensikan node berikutnya. Nah, jadi ini tuh referensi dari si node berikutnya. Ini juga gitu, referensi dari si node berikutnya. Nah, ketika kita akses yang ini rujukannya, maka dia mengarah ke sini. Kalau akses yang ini mengarah ke sini. Nah, itu. Ini tuh spesifiknya senarai tunggal atau single linked list gitu. Senarai tunggal. Senarai tunggal ini memiliki satu tautan atas node berikutnya kayak tadi. Ada lagi senarai ganda. Nah, senarai ganda ini dia punya tiap-tiap node memiliki rujukan pada node sebelum node berikutnya. Nah, misalkan ini node 1 misalkan, nah dia menyimpan rujukan berikutnya, juga menyimpan rujukan sebelumnya. Nah, inilah contohnya nih. Nah, ini menyimpan ke node berikutnya, sedangkan node berikutnya ini juga menyimpan node sebelumnya gitu. Jadi saling merujuk, ini merujuk ke sini, ini merujuk ke sini. Nah, gitu. Timbal balik. Nah, kalau circular kayak linked list, tapi ketika di akhir kayak single linked list, tapi di akhirnya dia jika udah merujuk ke nol, nah ini kan nol yang nggak ada data lagi, maka yang akhir ini dia akan merujuk lagi ke data atau node pertama. Nah, gitu. Gini, circular. Oke, gitu bedanya. Sekarang kita akan coba implement yang tunggal aja dulu. Oke, kita lihat dulu visualisasinya. Misalkan ini linked list kita kosong, kemudian kita push data satu, ini push front, nah, maka headnya kalau kosong linked listnya, maka headnya di set jadi data yang kita masukkan itu head atau topnya gitu ya. Misal kita push lagi, nah data berikutnya itu akan, ini sebenarnya operasinya push front ya, ada lagi push back. Nanti push back itu gimana cara kita masukkan data, tapi di nih data sesudahnya nih, sesudah apa namanya itu, sesudah node yang sebelumnya kita masukkan. Nah, gitu. Nah, ini push front nih, dia di depan terus nih 3. Nah, dia ke sini. Nah, nanti kita coba gimana cara bikin bagaimana cara nambahin data lewat front, lewat back, gimana cara hapus data lewat front, lewat back itu udah belakang ya. Terus gimana cara ngambil size-nya, terus gimana cara traversalnya, gimana cara kita menelusuri value atau node. Nah, node itu. Oke, sekarang kita akan coba implement menggunakan bahasa pemrograman Go. Oke, pertama di sini kita bikin node-nya dulu, representasi node-nya abstrak yang tadi. Type node kita bikin dalam sebuah struct. Di dalamnya ada datanya itu mau bebas, mau interface ya, terserah datanya, atau string gitu ya, atau boolean buat apa gitu, atau struct lain, nah gitu, atau apa lagi ya, atau integer, angka. Nah, kita string aja deh. Oke, string aja. Kemudian nah ini node tadi menyimpan data atau value-nya, kemudian dia juga menyimpan referensi ke node berikutnya. Nah, ini next. Nah, single linked list ya, next. Nah, maka dia menyimpan ini pointer, ini referensi ke node berikutnya. Gitu. Oke, selanjutnya kita bikin untuk si linked list-nya. Nah, si linked list dia di sini memiliki apa ya? Dia kita bikin aja size. Nah, ini untuk menentukan berapa banyak node gitu ya, integer. Kemudian ada head. Nah, linked list ini punya head atau top kayak tadi. Nah, ini tuh yang data pertama itu merupakan headnya. Nah, head tipenya juga node. Nah, gini, tipenya juga node.
Nah, kemudian kita punya func init linked list. Ini akan bikin instance dari si linked list. Nah, ini pointer, kita return si reference-nya. Oke. Sekarang kita implement dulu add front, method add front as link, copy linked list, ada operasi add front. Nah, di sini kita minta nanti datanya ya, datanya string. Nah, pertama idenya gimana nih? Pertama kita bikin dulu instance-nya node, kita instance sebuah node yang mana datanya yaitu data. Oke, kita udah punya node. Sekarang kita cek dulu apakah headnya ini kosong atau enggak gitu ya, atau ada isinya. Jika s.head, nah ini headnya ini, jika headnya itu kosong ya, nil, nggak ada, maka baru kita set headnya itu dengan node yang udah kita bikin tadi. Nah, jika headnya kosong, kita masukin aja data baru itu, node-nya itu ke headnya. Kalau else, kalau headnya nggak kosong, maka ini node ini kan dia punya apa nih ya, node itu kan punya next. Nah, maka kita set lah next-nya itu menjadi head. Oke, as head. Nah, kenapa gitu? Karena kita add front, kita mau nambahin data di awal. Misalkan udah ada ini kan, mau kita tambahin data baru. Nah, data baru itu kita taruh di headnya. Ini tuh jadi next dari si head yang barusan kita masukkan. Nah, gitu. Nah, kemudian kita set deh headnya itu menjadi node. Nah, kita set head yang baru menjadi node yang kita instant nih. Gitu. Jadi misalkan misalnya mana ya? Kita punya node gitu ya, node 1, node 2, node 3. Misalkan kita masukkan data node 4. Oke, node 4. Nah, kita cek nih headnya. Oh, headnya ada. Kita masukkanlah node 4 itu di headnya, kita masukkan node 4. Nah, makanya itu jadi add front, kita masukkan di awal add front. Nah, nextnya ini kita set ke node 1, node yang jadi head sebelumnya, begitu. Oke, oops, cancel. Nah, kemudian add front udah. Sekarang kita coba add back. Nah, ini di sebaliknya nih. Misalkan kita punya data yang tadi, nah gimana ini yang normalnya, gimana kita nambahin, misalkan ini kosong nih, gimana cara nambahin data 37 nih setelah yang ini. Nah gitu, ini add back. Oke, ini kita copy lagi. Nah, add back data tipenya string. Nah, kemudian di sini sama, kita instant node-nya, kita cek apakah headnya itu kosong gitu ya. Nah, kalau enggak, kemudian baru deh di sini idenya gimana? Pertama kita ambil dulu headnya, kemudian kita loop next-nya sampai referensi next-nya itu 0. Oke, kita loop sampai, kita loop dari headnya. Node ini kan punya next nih, kita ambil next-nya terus sampai udah habis. Berarti next yang sebelum 0 gimana ya? Berarti kalau kita next terus, maka nanti dia akan 0 ya kan. Next terus, next. Nah, tiba nih dia node-nya 0 gitu. Nah, kalau dia udah 0, maka set yang 0 itu jadi node baru. Nah, oke. Mantap. Sekarang kita coba. Kita ambil dulu ya current aja deh. Current kita ambil headnya. Kemudian kita lakukan perulangan dari si current, currentnya, kemudian next. Nah, next terus nih selama nextnya itu enggak 0. Berarti kalau masih berisi kita lanjut gitu ya, kita lanjut ambil nextnya gitu. Jadi kalau gini, ambil dari head, kemudian lihat nextnya, oh masih ada data, lanjut. Lihat nextnya, masih ada data, lanjut. Lihat nextnya, oh nggak ada lagi, stop. Nah, stop, berarti currentnya udah berisi yang 0 ini.
yang next ini. Nah, ada berisi data ini. Kemudian si currentnya inilah kita akan set menjadi node yang udah kita bikin nih. Nah gitu, data nolnya itu kita set jadi node yang baru. Oke, oh ya kita lupa, kita punya size nih. Berarti setiap penambahan kita set size-nya itu plus tambah 1. Nah, ini untuk nge-track setiap insert data ya kita tambahin ukurannya berapa. Ukurannya 1. Oke, ini defaultnya 0. Oke, sip, add back udah. Sekarang gimana cara kita remove from? Oke, kita mau remove from. Nah, ini nanti ada error mungkin ya kalau misalkan linked listnya itu kosong, maka kita return aja error. Return error format fmt error format. Nah, ini apa ya pesannya, list empty gitu ya. List is empty. Link list is empty. Link is empty. Nah, gini. Nah, kalau enggak nol, kalau datanya ada, maka s.head-nya ini kita jadiin head data selanjutnya. Misalkan headnya ini kita jadiin head-nya jadi ini. Oke, jadi ini. Kemudian yang headnya kita hapus. Enggak usah ya. Kan udah kita reference ini. Headnya ini kita jadiin ini, berarti ini tuh hilang datanya ya, habis. Oke, udah hilang datanya, udah kita set jadi next berikutnya. Karena ini udah kita hapus, sudah kita remove, nah maka size nya kita turunin 1. Oke, kita return aja nil. Oke, remove from udah mudah ya. Sekarang remove back. Nah, gimana cara kita remove back? Error lagi, kita cek lagi. Nah, gini, waduh, ke bawah pula penutup kurawal. Nah, kalau kita mau remove back, nah ini mudah aja ya. Remove back ini, ini agak kompleks nih. Kemana nih ya? Mungkin kayak tadi ya, kita lakukan perulangan dulu. Kita mau hapus data terakhir, berarti kita perlu previousnya data. Mungkin nah kita bikin aja dulu previous yang ke node ini, referensi node-nya. Kemudian kita lakukan, kita ambil current-nya kayak tadi mana ya, current-nya as head. Nah, ini head. Kemudian kita lakukan perulangan next selama tidak sama dengan nil, maka previousnya kita set jadi current. Nah, current ini berarti data sebelumnya nih. Berarti kalau current-nya kita set jadi current next. Ini untuk biar datanya tuh update update pula, biar datanya itu next terus. Nah, makanya kita perlu next nih. Oke, data sebelumnya kita simpan ke previous. Oke, gitu. Kalau udah, sekarang kalau misalkan udah nggak nil, nah kita cek nih, jika previousnya itu tidak sama dengan nil. Nah, ini kan defaultnya nil nih, kalau nggak ada isinya nil. Nah, maksudnya apa? Misalkan ini kan dimulainya next nih, ya kan? Next maksudnya adalah kalau kita cuma punya satu data, satu node, kita punya satu node, berarti ini tuh nggak dieksekusi, soalnya nextnya 0. Nah, makanya ini tuh jadi jadi kosong, karena ini blok ini nggak akan dieksekusi kalau kita cuma punya satu node gitu. Jadi kalau prevnya 0, maka kita set aja headnya itu kalau sama dengan kalau sama dengan 0, maka kita set as head. Inilah. Kalau dia nggak sama dengan 0, maka previous.next nya lah yang kita set jadi nil. Gitu. Nah, kalau nggak nil berarti kalau nil berarti datanya nggak ada, maka kita set aja as head-nya itu jadi nil. Kemudian size-nya min, kita kurangi 1, kemudian kita return nil. Oke, aman nggak nih ya?
kalau prefixnya enggak nil, maka kita set nextnya itu jadi nil. Nah, sedangkan current maksudnya itu current nextnya itu kita set jadi nil. Nah, previousnya itu data sebelum next. Oke, aman. Sekarang gimana cara kita ambil front ya? Gimana cara kita ambil data pertama? Ini kita copy front, kembaliannya berupa string, kemudian error kalau misalkan link listnya nanti kosong. Nah, kita cek dulu nih, kita cek jika headnya kosong, nah maka kita kembaliin aja link listnya nanti. Ups, karena ini 2 ya, ini kok string kosong aja deh. Nah gini, kemudian kita mudah aja, kita kembaliin aja headnya. Oke, kita kembaliin si head. Oh, head ini not ya, head ini not, berarti kita ambil datanya. Oke, karena tipenya string, data errornya nil. Udah deh, ini mudah lagi nih. Gimana cara ambil data di belakang? String error, ups, sesnya nggak gede, ini nggak Java. Kenapa kucingnya? Nah, kemudian gimana cara kita ambil back? Gimana ya kita cara ambil yang belakangnya? Berarti kita cek dulu jika nil, kita kembaliin aja empty. Kalau enggak, kita lakukan kayak gini, current tunggu, ini next selama ini. Nah, gini aja, kita head, kemudian kita next terus sampai datanya nil. Kemudian kalau misalkan udah nggak nil, berarti ini current headnya berisi nih, kita kembaliin aja currentnya. Return current.data, nil. Oke, sesinya mudah lagi, kita cuma ambil atribut dari si linked list, integer return as.size. Dia enggak fungsi atribut. Nah, selanjutnya yang terakhir, gimana cara kita telusuri? Ini mirip-mirip kayak tadi kayaknya nih. Nah, berarti di sini kita perlu cek juga lah ya. Kita cek juga ininya error ini head. Oke, jika headnya nil, kembaliin aja error. Ups, dia cuma 1 returnnya gini. Nah, kemudian kita di ini harusnya nih ambil head. Nah, ini. Nah, setiap ini nih kita print aja fmt, kita print si current data. Kemudian kita kasih aja spasi gitu ya. Ini nggak usah kasih enter biar cantik. Sini kita kasih enter. Nah, oke, udah deh. Sekarang kita return aja nil karena datanya kosong. Oke, udah siap single linked list kita. Kita cobain. S init, kemudian S at front 1 misalkan. Dia string ya, 1, 2, 3. Kemudian kita traverse, coba kita telusuri. Oke, kita coba goran. Wow. Kenapa nih ya? Oke, bentar, kita cek dulu nih. Print line as dot size. Oh, betul, datanya 3. Oh, berarti traverse-nya yang salah dong ya. Coba kita ambil front ya. Coba deh kita ambil frontnya. Harusnya frontnya 3 ya. Betul. Ambil front lagi. Misalkan ini kita remove front, berarti kita ambil frontnya jadinya 2. Oke, mantap. Kalau misalkan ini kita remove back, makanya hilang 1. Kalau kita cek size, sisanya 1 ya enggak sih? Kita coba. Nah, remove back, bentar ya.
Size. Nah, coba ini. Nah, ada error tuh. Remove back, ini harusnya 3. Nah, ketika kita remove back ini ada masalah. Remove back. Oh. Bentar, kalau kita remove back tadi, jika previously-nya nggak sama dengan nil, maka kita set next-nya itu jadi nil. Kalau enggak, berarti di head-nya itu kita set jadi nil. Terusnya bener sih ya. Current next, jika previously enggak nil, berarti jika enggak nil maka set pref next-nya itu jadi nil. Kalau tidak, berarti datanya 1. Kita set head-nya jadi nil, size-nya kita kurangin. Kenapa tuh? Kita coba print line si ininya. Coba pref datanya. Kita print. Dia looping. Current sama dengan current.next. Oke, cool. Nah, dia di 1 terus. Add front dia di 1 terus. Dia nggak lanjut ke mana tadi? Dia nggak ini ya sebelumnya. Ini kenapa? Head. Oke, kemudian for kita ulangin next-nya current, ambil next-nya, kalau nggak nil kita lakukan perulangan. Apa ada yang salah ya? Coba deh kita traverse yang kayak tadi. Kita coba traverse dulu. Oke, kita coba traverse. Ini ambil head. Jika current next-nya itu nggak sama dengan nil, selama masih ada isinya, kita tampilkan. Kemudian kita set current-nya itu jadi current.next. Oh ya, kok boro-boro kita cek si next-nya ya? Ya kita harus cek dulu yang data saat ini, baru kita next ke data berikutnya. Coba deh. Oh iya, mantap. Jika current head, oke mantap ya, current head. Kemudian currentnya nggak sama dengan nil, berarti masih ada datanya. Maka currentnya ini kita set dengan current.next. Kita coba time slip dulu deh. Oke, kita coba lagi. 3, 2, 1, 1. 3, 2, 1. Nah, berarti nah, ini nggak lepas-lepas deh ini. Kenapa nih ya? Ini current next. Jika currentnya harusnya next nih. Coba lagi deh. 3, 2, 1, 1 lagi. Selama kenapa nih ya? Nggak sama dengan nil. Dia udah benar, tapi ketika dia udah di ujung data next.data ini aja 2, ini 3 masuk 1, 1, 1, 1.
Dia ada front satu lagi, berarti kita salahnya tuh di pas masukin data dong ya. Waktu kita front, oh 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 enggak, at the front headnya, jika headnya nil maka set aja headnya jadi head nil, kalau enggak berarti not nextnya itu jadi head dan headnya kita jadi not, sesnya kita plus plus. Betul ya. Ini ngapain itu nih? Ayo kenapa tuh? Jika karena next traverse nil, ambil headnya, kemudian current kalau nggak sama dengan nil maka currentnya kita ubah jadi next terus. Kalau misalkan aduh gawat nih, kenapa nih? Coba deh kita coba ambil backnya. Harusnya satu ya. Nah, ini error nih kayaknya nih. Ketika kita ke back, kita ambil current next, ambil head, current next, selama nil, next terus, kemudian kita coba deh kita print line current data. Wow, dia satu terus. Udah benar dia ambil satu, tapi dia lanjut terus, seolah-olah dia ini tuh nggak diset jadi ini kenapa FMT print line current. Ada yang salah ya logik kita ya. Nah dia masih data itu aja. Kenapa harusnya nil nextnya itu loh, ketika kita at front dia tuh harusnya nil. Aduh, kenapa dia not headnya juga not. Oke betul, headnya juga not. Apa yang salah? Udah bawa minum dulu lah. Oke, kita cek lagi deh, data aman, ini aman. Kalau kita link list juga aman. Kita coba at front, maka s headnya jika s nil maka s headnya not. Betul, ini referensi betul. Kemudian elemen nextnya itu elemen not nextnya itu jadi headnya sekarang, betul. Kemudian headnya kita ubah jadi node,
betul, sisnya betul. Sebenarnya betul sih. Kalau back, jika headnya itu sama nil 0, oke, mantap. Kalau enggak berarti ini enggak. Oh, kita harus pakai else nih. Kalau enggak, kalau dia not, headnya kita set jadi not, maka dia lanjut aja ke bawah. Aduh, soalnya bukan di elemen terakhir. Memang lah. Nah, harusnya gini nih. Di else-nya sini harusnya, baru sisanya plus gitu. Cek lagi deh. Remove front-nya ini berarti head-nya next, kemudian delay-nya kita kurangi. Oke, betul. Kemudian kalau misalkan mau back, maka current-nya kita ambil head-nya, kemudian next terus sampai dari angka nil, proof-nya ambil current. Kemudian di current next. Jika pref tidak sama dengan nil, prefnya di nil. Nah, kalau enggak, aduh ini wajib nih. Aduh, wajib else. Kemudian kalau kita mau ambil front, aman. Kalau kita mau ambil back, ini harusnya aman. Kemudian kalau kita mau set zaman, nah kemudian kalau ini juga aman. Nah, oke, kita coba traverse deh. Kita coba traverse 3 2 1. Salah, Bang. Ketika kita traverse, kita ambil headnya. Jika currentnya ini oke, udah kita return. Jika masih ambil headnya, jika currentnya nggak sama dengan nil, maka currentnya kita jadi next. Itu aja sebenarnya. Aduh, parah nih. Kenapa nih? Kemudian current kita lagi next biar dia lanjut. Kalau berarti coba add front. Gini aja, kita coba ambil back. Wow, error ketika kita ambil backnya. Apa yang salah ya? Nah, lupa pula. Oke, coba lagi. Bismillah. Betul. Memang. Ayo. 3 2 1, betul sekali. Kalau kita remove front, kita coba traverse lagi, maka dia akan 21. Betul. Kita coba back. Berarti dia ambil, kalau back dia ambil 1. Kita udah remove pula ya, berarti 2. Emang 1 ya. Remove front, ambil back. Remove front, hapus 3. Bentar, coba deh. Ini. Dianya 1. Bener sih ya, backnya emang 1. Kalau kita coba remove front, oke. S backnya jadi 1. Harusnya kalau ini hilang, harusnya ini ada ambil. Harusnya 2 yang ambil. Coba lihat back lagi. Head. Betul. Coba dulu add back berhasil nggak ya fungsinya. Add back 4. Oke, backnya 4. Bener. Add back lagi. Jadi ini otomatis jadi head nih. 1. Betul. Apa lagi ya?
size-nya. Oke, size-nya berarti kalau kita cek size-nya 3 nih ya. Datanya ada 3. Tapi kenapa ya kalau kita ambil back, bentar, add front, nah ini kan harusnya masukkan 1 itu ya, kemudian masukkan 2, kemudian masukkan 3, backnya 1, dah. Kemudian kalau misalkan kita remove frontnya, berarti frontnya itu 3. Oke, 3. Kalau kita coba traverse, sisanya itu 21. Betul, sisanya 21. Maka kalau kita cek backnya, dia harusnya 1. Oke, benar. Traverse aman, back aman, sisa aman, front aman, back aman, front aman, remove back belum lagi. Kita coba dulu remove back. Kita back, berarti ini yang dihapus. Kemudian kita ambil backnya lagi, berarti ini 2 nih. Nah, benar. Oke, ini berapa nih ya? Udah habis 30 menit 36 menit, ambai.